Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibubur yang Bapak banggakan, kita berjumpa kembali di awal semester 2 untuk membahas materi yaitu statistika inferensial. Sebelum ke materi, Bapak tak lupa ingatkan ya, karena sekarang sedang dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa 3M-nya ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, materi kita kali ini kan statistika inferensial. Sebelum ke materi statistika inferensial, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara statistik dan statistika. Ya, jadi beda. Nah, kebanyakan di buku-buku pelajaran SMA itu selalu menganggap sama. Jadi, misalnya statistik inferensial gitu adalah metode bla 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 gitu. Nah, padahal itu beda ya. Jadi statistik itu adalah data, statistika itu adalah metode atau ilmunya gitu. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Kita lanjutkan. Di statistika inferensial ini kita harus memahami materi tentang statistika dan peluang. Materi prasyarat berikutnya itu konsep variabel acak, fungsi probabilitas, dan fungsi distribusi binomial. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri, untuk kompetensi pengetahuannya yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Yang keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Jadi kompetensi dasarnya ini fokus ke peluang binomial ya. Tapi sebelum masuk ke binomial, kita harus tahu dulu, karena peluang binomial merupakan bagian dari statistik atau statistika inferensial, ya kita harus belajar dulu apa itu statistika inferensial gitu. Nah, statistika inferensi atau statistika inferensial yaitu statistika yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai alfa atau tingkat signifikansinya. Oke, sebelum lanjut, di sini saya punya contoh ya, untuk kalian bisa bedakan apa bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, di sini ada 30 anak ya, dan akan diukur berat badannya. Kita mau mencari misalnya mean itu adalah rata-rata atau X bar. Nah, untuk mencari rata-rata dari 30 anak ini, si anak pertama misalnya beratnya 51, ini 60, kemudian ini 55 misalnya, ini 48, dan seterusnya sampai ke anak 30. Itu kan kalau mencari rata-rata biasa, rumusnya itu X1 kan berarti 50, tinggal jumlahin aja, tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai dengan X ke 30 gitu, dibagi dengan jumlah anaknya ya. Jumlah anaknya itu 30 gitu. Maka ketemulah nanti rata-ratanya. Misalnya ketemu rata-ratanya itu 55,8 gitu. Nah, jika dihitung semuanya gitu, anak ini semuanya dihitung, 30 anak ini, ketemu rata-ratanya 55,8, maka ini merupakan statistika deskriptif ya. Jadi statistika deskriptif itu melibatkan semua populasi ya.
Nah, lalu bagaimana dengan statistika inferensial? Nah, kalau statistika inferensial itu hanya diambil beberapa sampel dari ke-30 anak tersebut. Misalnya begini, ini misalnya 60, ini 40, yang ini 50, yang ini 50. Nah, kita hanya mengambil sampel dari 30 anak ini, misalnya hanya yang ini, ini, dan yang ini. Nah, diambilnya secara acak ya, atau secara random. Nah, maka mean untuk statistika inferensial ini itu kan berarti 60 ya. 60 tambah 50 tambah 50 tambah 40 tambah 60. Begitu ya. Dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Sama dengan, nah, nanti rata-rata yang didapat itu adalah rata-rata ke 30 siswa ya, secara inferensial gitu. Jadi rata-rata yang didapat ini nanti diharapkan bisa mewakili populasi, walaupun tidak seakurat dari statistika deskriptif. Jadi ini hanya taksiran saja gitu. Tapi ini bergunanya untuk apa? Bergunanya untuk apabila populasinya itu besar. Misalnya rakyat Indonesia. Nih, kita mau tahu rakyat Indonesia itu berapakah misalnya rata-rata berat badan rakyat Indonesia. Gak mungkin kan kita lakukan satu persatu setiap orang sebanyak 270 juta jiwa gitu kan. Berarti kan harus diambil sampel. Nah, jadi fungsi statistika inferensial itu supaya mempermudah untuk penarikan kesimpulan yang populasinya sangat banyak gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti yaitu distribusi binomial. Nah, Bapak akan ajak kalian dulu untuk menambah wawasan nih. Untuk statistika inferensial, misalnya kita punya data nih ya. Tentunya kalau statistika inferensial itu datanya bukan data populasi ya. Karena kalau data populasi tadi apa? Berasal dari statistika deskriptif. Berarti data yang didapat dari statistika inferensial itu adalah data sampel. Nah, karena ini data sampel, otomatis tujuan kita kan ingin mendapatkan data yang atau kesimpulan yang representatif ya. Apa itu representatif? Yang akurat supaya si sampel ini bisa mewakili populasinya gitu kan. Nah, caranya data yang kita dapat itu harus dicek. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Apakah skalanya interval dan rasio minimal? Nah, jika datanya berdistribusi normal dan skalanya skala interval dan rasio, maka dilakukan uji parametrik gitu. Nanti kalian nggak perlu tahu ini uji parametrik itu nanti pengujiannya seperti apa. Yang penting ini hanya wawasan aja. Jadi kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka ujinya non parametrik. Atau skalanya tidak interval dan rasio, masuk ke uji non parametrik, atau dua-duanya, normal tidak, skalanya juga tidak memenuhi. Jadi begitu ya. Oke, berbicara tentang manfaat ya. Manfaat statistika inferensial itu berangkat dari cara penggunaannya, maka statistika inferensial memiliki manfaat untuk menduga nilai populasi. Ketika Ananda melakukan pengukuran data dengan metode ini, maka dapat diperoleh hasil yang cukup akurat dan tepat sampai menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya.
Manfaat berikutnya dari statistik inferensial itu adalah bisa menjadi metode analisis yang sangat terukur, asalkan Ananda memahami teori peluang dengan sempurna. Metode yang digunakan sudah teruji secara matematis, sehingga bisa menjadi estimator yang tidak condong kemanapun. Kok bisa begitu? Karena memang formula statistika inferensial begitu rapih. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang konsep variabel acak ya. Di mana konsep variabel acak ini memiliki tujuan. Setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan Ananda dapat memahami konsep variabel acak dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ini akan kita bahas mulai minggu depan ya. Oke, saya kira cukup untuk permulaan, untuk pendahuluan sebagai bahan pijakan untuk masuk ke materi berikutnya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.